Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dalam pengumuman hasil rapat Dewan Gubernur bulan Oktober 2022 memberikan catatan kredit perbankan tumbuh 11% secara tahunan pada September 2022 yang ditopang peningkatan di seluruh jenis kredit dan sektor ekonomi. Dengan memperhatikan perkembangan tersebut, Gubernur Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan kredit pada 2022 berada pada kisaran 9 hingga 11%. Bank Indonesia mencatat kredit perbankan tumbuh 11% secara tahunan pada September 2022 yang ditopang peningkatan di seluruh jenis kredit dan sektor ekonomi. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dalam pengumuman hasil rapat Dewan Gubernur bulan Oktober 2022 menyebutkan, pemulihan intermediasi perbankan juga terjadi pada perbankan syariah dengan pertumbuhan pembiayaan sebesar 19% secara tahunan pada bulan lalu. Dari sisi penawaran, perbaikan intermediasi perbankan didukung oleh standar penyaluran kredit yang tetap longgar, seiring dengan membaiknya keinginan perbankan dalam penyaluran kredit terutama di sektor industri, pertanian, perdagangan, dan konstruksi. Sedangkan dari sisi permintaan, peningkatan intermediasi ditopang oleh pemulihan kinerja korporasi dan rumah tangga yang terus berlanjut. Dengan memperhatikan perkembangan tersebut serta upaya sinergis yang dilakukan otoritas, sektor keuangan, dan dunia usaha, maka Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio memperkirakan pertumbuhan kredit pada 2022 berada pada kisaran 9 hingga 11%. Kinerja korporasi tercermin dari perbaikan kemampuan membayar, tingkat penjualan, dan belanja modal, terutama di sektor perdagangan dan pertambangan. Kinerja rumah tangga tercermin dari konsumsi dan investasi rumah tangga yang membaik, sejalan dengan optimisme konsumen. Di segmen UMKM, pertumbuhan kredit UMKM tercatat tinggi sebesar 17,13% year on year pada bulan September 2022, terutama didukung oleh segmen mikro. Bank Indonesia mengapresiasi kontribusi perbankan dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional melalui peningkatan penyaluran kredit dan pembiayaan kepada dunia usaha, termasuk dengan menjaga suku bunga kredit tetap akomodatif. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan kinerja APBN Agustus 2022. Menurut Menku, APBN 2022 terjaga dengan baik ditambah kinerja berpendapatan yang mampu menghadapi dinamika ekonomi saat ini. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati menyebutkan kinerja APBN pada bulan Agustus 2022 dapat terjaga dan ditopang kinerja pendapatan yang baik. Selain itu, kinerja APBN 2022 menjadi pendorong untuk menghadapi dinamika atau gejolak ekonomi saat ini. Dari sisi penerimaan negara, Indonesia dapat dikatakan masih kuat, yakni tumbuh sebesar 54,17% dengan capaian 88,25% dari target Perpres. Penerimaan pajak Indonesia hingga September 2022 mencapai Rp1.310,50 triliun dengan rincian PPh non-migas sebesar Rp723,3 triliun, PPN dan PPNBM Rp504,5 triliun, PBB dan pajak lainnya Rp20,4 triliun dan Rp62,3 triliun. Menteri Keuangan menyebutkan jika dilihat dari pencapaiannya, nampaknya pajak akan melewati target penerimaan sesuai dengan Perpres 98 tahun 2022. Dan diperkirakan, kinerja penerimaan pajak sangat baik hingga akhir triwulan ketiga tahun 2022, yang masih dipengaruhi oleh tren peningkatan harga komoditas pertumbuhan ekonomi yang ekspansif, basis rendah tahun 2022, serta implementasi Undang-Undang HHP. Jadi kalau dilihat dari persentase pencapaian di sebelah kiri, ini nampaknya pajak akan melewati target penerimaan sesuai dengan Perpres 98. Dulu Perpres 98 kita sudah menaikkan targetnya, tapi mungkin akan tetap lebih tinggi lagi. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin membuka gelaran Jakarta Muslim Fashion Festival 2023. Di tengah perkembangan pesat dan prospek yang tinggi, industri fashion muslim tanah air telah tumbuh sebesar 18,2% dengan total konsumsi mencapai Rp300 triliun. Pada kesempatan tersebut, Wapres juga mendorong agar Indonesia mampu menjadi Muslim Fashion Capital dunia.
Saat ini industri fashion muslim di dunia semakin melaju pesat dan memiliki prospek yang cerah di berbagai negara. Ekspor fashion muslim di Indonesia juga meningkatkan signifikan 12% atau mencapai 4,6 miliar US dollar pada 2021. Sementara itu industri fashion muslim tanah air saat ini tumbuh sebesar 18,2% dengan total konsumsi mencapai 300 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin pada pembukaan Jakarta Muslim Fashion Festival 2023. Dengan perkembangan dan peluang fashion muslim yang besar tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin berharap ke depannya Jakarta dan berbagai negara di Indonesia mampu menjadi Muslim Fashion Capital dunia. Wakil Presiden juga meyakini bahwa ajang Jakarta Muslim Fashion Week 2023 merupakan salah satu langkah besar dalam memajukan industri fashion muslim Indonesia. Fashion kapitalis di dunia adalah New York, London, Paris, dan Milan. Saya rasa tidak berlebihan jika kita bercita-cita menjadikan Jakarta dan kota lain di Indonesia sebagai Muslim Fashion Capital dunia. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim meluncurkan aplikasi Smart School yang dirancang oleh Dinas Pendidikan Polewali Mandar. Dengan aplikasi Smart School, pengawasan data guru, kinerja guru, tenaga pendidik, serta aktivitas peserta didik dapat dilakukan secara efisien. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim meluncurkan aplikasi Smart School yang dirancang oleh Dinas Pendidikan Polewali Mandar. Aplikasi Smart School dirancang untuk mengatasi tantangan dan pengawasan data guru, kinerja guru, tenaga pendidik, dan aktivitas peserta didik. Menteri Nadiem menyatakan dukungan atas peluncuran aplikasi Smart School dan berharap seluruh kota di Sulawesi Barat agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran serta sumber daya manusia satuan pendidikan. Saya meluncurkan secara resmi aplikasi Smart School untuk dapat mulai dimanfaatkan oleh seluruh satuan pendidikan di Polewali Mandar. Semangat Sulbar yang menjadi tema dari Gerakan Bangga Buatan Indonesia kali ini semoga akan terus terjaga dan menguat sebagai bekal kita memajukan kebudayaan lokal dan mentransformasi sistem pendidikan Indonesia. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Memperingati Hari Osteoporosis Sedunia yang jatuh pada 20 Oktober, Kementerian Kesehatan melalui kanal YouTube-nya mendorong masyarakat untuk memeriksa kepadatan tulang dan juga kesehatan tulang secara teratur, khususnya bagi para lansia. Kementerian Kesehatan melalui kanal YouTube-nya memperingati Hari Osteoporosis Sedunia atau World Osteoporosis Day yang diperingati setiap tanggal 20 Oktober. Tema Hari Osteoporosis Sedunia pada tahun 2022 adalah Step Up for Bone Health. Tema ini bertujuan mendorong masyarakat di seluruh dunia untuk memeriksa kepadatan tulang dan status kesehatan tulang secara teratur. Osteoporosis merupakan kondisi medis ketika tulang menjadi sangat lemah dan rapuh. Seseorang rentan mengalami patah tulang akibat jatuh ringan, terbentur, atau gerakan tiba-tiba. Kondisi ini lebih banyak dialami oleh lansia. Adapun langkah-langkah untuk mencegah dan menghindari penyakit osteoporosis antara lain, olahraga teratur, konsumsi makanan kaya nutrisi, hindari rokok dan alkohol, dan jaga berat badan. Ketua Umum Perhimpunan Osteoporosis Indonesia, Dr. Bagus Putu menyampaikan, walaupun penyakit osteoporosis tidak seterkenal penyakit jantung, diabetes, dan stroke, namun konsekuensinya sama besar jika dibandingkan dengan penyakit-penyakit besar yang lainnya. Satu, karena jumlahnya memang banyak ya. Walaupun penyakit ini tidak seterkenal penyakit jantung, ya, penyakit stroke, penyakit diabetes yang mudah dikenali ya, tapi ini kasusnya banyak sekali. Kalau kita mengukur tekanan darah dia di atas normal, kita tahu ini hipertensi. Kita mengukur tekanan gula darah di atas 200, kita tahu ini diabetes. Tapi osteoporosis tidak semudah itu, oleh karena itulah jarang dikenal, belum banyak dikenal. Padahal pada wanita di atas 50 tahun, 30% itu akan mengalami osteoporosis. Itu angka yang besar sekali ya. Karena kalau kita lihat diabetes tidak lebih dari 5% di populasi kita. Ini 30%, hipertensi mungkin 10-15%. Tapi kenapa tidak banyak dikenal ya? Jadi karena memang osteoporosis adalah penyakit yang tanpa gejala ya. Pemirsa, setelah ini kami akan kembali dengan informasi perjuangan disabilitas mendapatkan pekerjaan bersama rekan kami Mona Azarenisa sesaat lagi.